Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmawati. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel dari Literasi Digital Kemanusiaan yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab di Era Digital. Pengembangan media pembelajaran mufrodat atau kosakata berbasis Adobe Flash Pro CS6 bagi siswa SMP. Ali Rahmawati, Universitas Negeri Semarang dengan email elirahmawati001@gmail.com, NIM 2303420011. Abstrak, literasi berorientasi pada konsep yang bertujuan memiliki kapasitas untuk terampil dalam hal membaca dan menulis teks, serta kapasitas untuk memahaminya. Konsep literasi mengalami perkembangan yang signifikan, dan literasi memiliki berbagai jenis. Dalam penelitian ini mendalami berkaitan dengan literasi digital. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah dapat membuat media pembelajaran kosakata bahasa Arab pada MTS atau SMP kelas 7 berbasis Adobe Flash Pro CS6 yang digunakan yaitu R&D atau Research and Development. Penelitian ini pengujiannya dilakukan dengan dua cara, yakni pengujian ahli dan pengujian sistem. Pendahuluan, pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia saat ini. Salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan di masyarakat adalah media. Media tersebut juga dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran bagi siswa. Salah satu kelebihan media pembelajaran adalah dapat digunakan untuk mempelajari berbagai bahasa. Menurut Rukiman Ilmiani dan kawan-kawan tahun 2020, bahwa perkembangan teknologi berita sudah menaruh efek yang sangat signifikan pada perkembangan media pembelajaran. Sebagaimana diketahui, kehadiran teknologi ini sudah bisa mengintegrasikan aneka macam jenis media ke dalam contoh pembelajaran. Keterampilan bahasa berada di garis depan pelajaran bahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi yang sebenarnya. Dengan keterampilan berbahasa, seorang dapat menyampaikan isi hatinya kepada orang lain. Inilah tujuan utama pendidikan bahasa sebagai bentuk berbicara. Di sini pendahuluannya begitu sangat banyak. Kalian bisa dibaca. Kemudian saya langsung kepada metode. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D atau Research and Development. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk membuat produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Research and Development yang menciptakan produk baru lebih inovatif. Rianto dan kawan-kawan tahun 2020. Produk dirancang dan diproduksi berdasarkan analisis kebutuhan dan diuji efektivitas produk sehubungan dengan fungsionalitas produk. Dikatakan memiliki produk, analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan survei, wawancara, observasi, dan kegiatan kualitatif lainnya. Uji validasi dapat dilakukan melalui uji coba atau trial untuk mengetahui performa produk. Berikut skema penelitian dengan pengembangan R&D oleh Sugiono. Yang pertama ada potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi produk, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk. Yang terakhir ada produk massal. Tahapan penelitian dan pengembangan R&D menurut Sugiono tahun 2010. Ihwal 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemungkinan dan masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima pengujian produk. Kemudian ada hasil pengembangan media pembelajaran mufrodat bahasa Arab pada SMP kelas 7 berbasis Adobe Flash Pro CS6. Adapun pemaparan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi. Aplikasi media pembelajaran mufrodat bahasa Arab pada SMP kelas 7 adalah aplikasi media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar dalam konteks belajar bahasa Arab kelas 7. Media pembelajaran ini memiliki tujuan untuk menarik minat belajar siswa agar lebih
dapat memahami materi serta dapat mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang ada dalam aplikasi. Dari tujuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran ini memiliki manfaat menambah ilmu pengetahuan tentang kosakata bahasa Arab dan memberikan kesan tersendiri dalam proses belajar dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, produksi multimedia. Produksi multimedia adalah tahap maaf ya, ada kesalahan sedikit, tahap di mana semua objek multimedia dibuat. Pada tahap ini, semua objek atau elemen multimedia dibuat dan digabungkan menjadi satu kesatuan. Dalam membuat sebuah aplikasi, penulis menggunakan beberapa software utama seperti Adobe Flash CS6 dan beberapa software pendukung lainnya seperti CorelDRAW X7 yang digunakan untuk menggambar objek gambar pada multimedia. Kemudian ada penyusunan materi. Penyusunan bahan untuk aplikasi dilakukan dengan tujuan mempersiapkan desain beberapa bahan yang digunakan atau termasuk dalam aplikasi media pembelajaran bahasa Arab. Kemudian ada pembuatan gambar objek dan background. Bisa dilihat di sini ada tampilan background-nya seperti apa. Pada gambar 1, tampilan aplikasi media pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga ada pembuatan suara. Dalam animasi pasti ada suaranya ya teman-teman. Suara adalah salah satu elemen multimedia. Saat membuat aplikasi ini dilengkapi dengan suara sebagai narator. Kemudian ada penginputan action script 2.0 di dalam Adobe Flash Pro CS6. Proses input action script berikut adalah proses akhir untuk membuat media pembelajaran ini setelah semua gambar background, tombol animasi, dan teks sudah terpasang rapi, sedangkan beberapa item diberikan action script antara lain adegan, frame, dan tombol. Berikut action script yang digunakan yaitu 1. Action script stop, 2. Action script perpindahan antara scan 1 ke scan selanjutnya, atau frame 1 ke frame selanjutnya. Yang ketiga, action script untuk mengatur ukuran-ukuran tampilan layar ketika dijalankan. Yang keempat, action script untuk menambahkan sound pada aplikasi pause sama dengan pause. Yang kelima, ada action script mengendalikan kursor. Yang keenam, action script tombol restore. Dan yang ketujuh, action script tombol keluar. Kemudian, hasil akhir aplikasi. Setelah pembuatan aplikasi media pembelajaran selesai, maka selanjutnya dilakukan pengujian oleh 3 validator, yaitu validator media untuk menilai kelayakan aplikasi yang telah dibuat, dan validator materi untuk menilai materi yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah melakukan pengujian dan aplikasi dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Larombong dengan memperlihatkan aplikasi yang telah dibuat kepada guru mata pelajaran bahasa Arab. Data hasil dari penelitian akan dimasukkan ke dalam deskripsi. Kemudian pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan media pembelajaran bahasa Arab khususnya di kelas 7 SMP berbasis Adobe Flash Pro CS6. Penelitian ini dan pengembangan yang dilakukan berdasarkan pembahasan masalah. Hasil desain media pembelajaran interface. Bisa dilihat di sini ada beberapa tampilan layarnya. Tampilan menu media pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ada tampilan awal atau intro. Pada tampilan halaman intro terdapat tulisan Arab yang memiliki arti selamat datang di media pembelajaran foto dan animasi loading. Kemudian ada halaman menu home, ada halaman menu materi, ada halaman menu video, ada halaman menu kuis, ada halaman menu petunjuk, ada halaman menu profil, ada halaman tes sistem. Kemudian ada tabel 5 hasil tes black box. Disediakan nomor, pengujian, hasil yang diharapkan, hasil uji, dan keterangan. Ada hasil pengujian ahli. Yang kedua, dalam ujian ahli, peneliti menggunakan 3 penguji, 2 penguji ahli media, dan 1 penguji ahli materi. Hakim ahli media yang bertanggung jawab menguji aplikasi media pembelajaran buatan peneliti adalah salah satu pengajar multimedia di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto, Palopo yang memahami media yang dibuat. Uji verifikasi ahli media dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dibuat dari segi tampilan, kenyamanan materi, dan suara. Negeri 1 Larombong mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Total skor dapat dinilai pada perhitungan bawah ini. Di sini ada beberapa skor, teman-teman. Kemudian disediakan ada diagram data di bawah.
Dari diagram di atas, dilihat bahwa penilaian aspek timeline validator 1 mendapat nilai 46, validator 2 mendapat nilai 48, validator 3 mendapat nilai 48, dan seterusnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pengembangan dan pengujian aplikasi media pembelajaran produk bahasa Arab di SMP kelas 7 dapat disimpulkan sebuah aplikasi media pembelajaran yang telah dibuat media interaktif dengan pembelajaran produk bahasa Arab. Media pengujian yang digunakan dalam aplikasi media pembelajaran bahasa Arab produk ini adalah tes black box dengan hasil tes berhasil sesuai dengan yang diharapkan, dan tes 3 orang ahli media dan hasil ahli materi dan beberapa aspek dan aplikasi diuji oleh pihak sekolah, dan beberapa revisi tambahan mendapatkan respon baik dan layak digunakan. Artinya berarti pada penerapan media tersebut mengalami keberhasilan teman-teman, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.